Nah, di sisi lain, aku pernah ada pengalaman nih, di mobil, lagi diem, terus kan aku kan driver, sama asisten di depan, aku di belakang tuh. Di belakang tuh biasanya baju dan lain-lain. Lagi diem gini, tiba-tiba napasnya tuh nggak matching. Ya kayak gitu, begini. Bunyi gitu terus kayak gini. Duh, aku kayaknya capek banget terus gini. Kok beda? Aku napas kok dia keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya, dan tentunya kali ini saya agak grogi nih. Karena bersama dengan MC Kondang se-Indonesia Raya. Dan yang paling saya suka itu ketika nonton channel beliau, itu biasanya membahas tentang hewan-hewan. Dan itu banyak banget. Dan ada yang unik juga, yang nanti tentunya akan dibahas juga di channel beliau. Pasti kalau kita ngomong tentang hewan unik, siapakah? Yaitu sudah datang sekarang Mas Irfan Hakim. Apa kabar Om Hao? Sehat Mas. Sehat. Ini yang unik adalah ini baru dari airport datang ke sini, sementara Om Hao dari sini mau ke Jawa. Aku dari Jawa. Kebalikan. Iya, kebalikan. Oh gitu kita ketemu di udara ya? Iya. Itu dari Solo ke Jakarta, saya dari Jakarta ke Solo. Iya, bener. Asli Penerbangan Solo ya? Jogja. Asli Jogja ya? Jogja, ya. Iya. Tapi tinggalnya sekarang di Solo. Jadi Jogja Solo ya. Ya. Nah ini yang unik itu sebenarnya tadi sebelum Mas Irfan datang ya, itu ada tentang binturongnya. Iya gitu, jadi di rumah aku tuh banyak banget binatang yang sudah lahir, tapi ada beberapa yang lahirnya tuh unik gitu. Salah satunya si binturong itu. Iya. Gitu, karena kondisi fisiknya, terus waktu lahirnya, prosesnya juga itu agak beda dengan kelahiran binturong sebelumnya. Yang lain-lainnya ya. Iya gitu. Ya ini nanti akan kita bahas di Hakim. Ya. Jadi dari obrolan santai nanti kita di Hakim, kita bahas tentang keunikan dari hewan ini. Ya. Tentunya ada apa sih secara metafisik? Tadi sudah kenalan soalnya Mas. Tadi sebelum aku nyampe udah kenalan dulu ya sama hewan. Kenalan dulu. Iya. Ada siapakah di situ? Tapi kalau itu ya, kok ngomong soal hewan, aku tuh kan di rumah tuh kan ada kurang lebih 500 ekor ada, karena banyak banget. Dua hari lalu tuh ada hewan aku arwana tiba-tiba mati. 5 ekor. Tanpa sebab. Dulu juga ikan koi mati. Kan kalau ada kematian tuh kita selalu harus cek kondisinya kenapa. Kalau ikan tuh airnya kenapa, makanannya kenapa. Ada beberapa kali tuh ya nggak terjadi apa-apa. Sehat. Normal. Terus ayam, tapi rata-rata yang aku cintai banget. Makanya sekarang tuh aku kalau ditanya favorit hewan yang mana, aku nggak pernah ngomong yang mana, aku bilang sama. Entah kenapa. Nah, orang bilang benar gak sih kok gitu tuh ada seperti tameng buat kita, benar gak? Bener Mas. Oh. Iya, karena di hewan-hewan tertentu ya, itu memang memiliki daya magis hewan itu. Oke. Seperti kita ketahui, itu salah satunya hewan dengan bulu mulus Mas. Misalkan putih mulus ataupun hitam mulus. Salah satunya yang paling menjadi mitos, dan ini memang benar adanya ya, yaitu kucing hitam. Atau hewan dengan bulu, itu warnanya hitam mulus. Oke. Bisa entah itu ayam cemani, atau yang dibahas tadi, itu juga hitam mulus dan juga. Dan aku tuh suka banget hewan-hewan berwarna itu. Hitam. Kalau sekarang sih udah agak beragam ya. Kalau dulu tuh cemani aku piara, kelelawar aku piara, gagak aku piara. Ya gitu. Itu mulai suka itu dari kapan Mas? Dari dulu. Piara-piaranya. Sebetulnya dari dulu suka, tapi mulai tergila-gila dan binatang itu ketika tinggal di Jakarta sendiri. Karena aku asli Bandung. Pas di Jakarta tuh gak ada temen. Akhirnya ya kan aku tuh orangnya tuh orang rumahan. Kalau abis kerja pasti pulang. Jarang banget nongkrong. Sangat jarang, bisa dikatakan gak pernah nongkrong. Nah, kok pulang di kosan tuh bengong, bingung. Ya udah, ini pelihara ular saat itu. Hewan pertama yang pelihara tuh ular, kemudian ada kura-kura. Kemudian tambah pas udah tinggal rumah sendiri tambah kucing, tambah ikan dan lain-lain. Ya itu, makin luas tempat lahan buat tempat tinggal, makin banyak binatangnya. Yang dipelihara di situ. Iya. Sebenarnya begini Mas, kalau hewan itu memang memiliki daya magis ya. Baik itu sebagai penolak bala yang pertama, yang kedua juga dia bisa memanggil rezeki. Oh. Karena kita ketahui ada beberapa hewan, seperti kalau kita lihat di relief-relief candi ya, biasanya di situ dipahatkan tentang katak atau kodok. Diyakini kodok itu memiliki daya magis untuk memanggil hujan contohnya.
Terus kemudian kucing ya, ataupun guguk ya, maaf anjing itu juga memiliki daya tersendiri. Misalkan anjing ya, itu dia... Anjingnya biasa aja, Om. Guguk. Anjing. Misal ini ya, anjing ya atau guguk ya, itu dia bisa memberikan satu sinyal ketika tuannya itu sedang ada yang ngikuti misal. Oh. Jadi dia ngunggung terus. Tetapi si anjingnya ini nggak bisa berbuat, jadi dia hanya memberikan sinyal. Aja. Yang bisa berbuat siapa? Kucing. Kucing itu bisa ngusir, Mas. Oh, dengan cara? Misalkan kita ada yang nempel, kita ada entitas ya, dia biasanya akan menggarukan kukunya atau muterin kita. Kok dia pijit-pijit itu? Sama. Walaupun memang kucing kan secara naluri dia kan ini ya bisa memijit, dalam artian ketika dulu minum susu ibunya itu kan sambil. Iya. Tapi dia juga bisa mengusir entitas. Apa dia mau nyusuk ke saya juga saat itu? Iya. Oke, lanjut. Terus kemudian ketika ada hewan ini dari beberapa pengalaman saya, ketika ada hewan yang kemudian mati mendadak tanpa diketahui penyakit atau ada lingkungan tercemar di sekitarnya, terutama ikan, itu biasanya dia menjadi sasaran ketika akan masuknya energi buruk. Energi buruk bisa berasal dari teluh, santet, ataupun guna-guna. Karena saya sendiri punya pengalaman sama, Mas Irfan. Jadi punya ikan arwana dan juga kucing hitam, waktu itu tiba-tiba mati aja. Termasuk teman-teman saya yang pernah mati ngobrol dengan saya. Oh, sorry, kirain teman-temannya mati. Iya, jadi ini ikan kan, Mas, ikan arwana itu biasa dia. Sehat. Berenang, iya. Karena kalau sakit kan kita tahu prosesnya, matanya keruh dan lain-lain gitu. Airnya kan. juga kan mungkin ada bakteri dan atau kandungan kimia yang lebih ya. Dan lain-lain. Dia jalan kemudian langsung balik gini aja. Beneran. Tiba-tiba? Iya. Atau burung juga kadang di dalam sangkar itu kemudian langsung jatuh. Iya. Itu. Nah, di beberapa kejadian sebenarnya hewan-hewan ini memiliki satu naluri ketika dia nyaman dengan tuannya yang miara, dia akan menghasilkan satu proteksi energi. Pasang badan jadi. Iya. Jadi ketika itu misal kasarannya si A ini piara arwana misal, dia harusnya ditembakkan ke sini, tapi mental kemudian masuk ke hewan. Dalam beberapa kasus yang parah, biasanya akuarium itu pecah. Langsung misalkan ditaruh di dalam toples atau di dalam akuarium tiba-tiba pecah gitu bisa, Mas. Aku dulu pernah tinggal di apartemen sendirian, kan aku tinggal tuh nggak bisa tanpa binatang, walaupun di apartemen aku sembunyi-sembunyi masukin ular dan kura-kura. Nah itu aku bikin akuarium gede banget, isinya koki, jadi pembatas antara kamar mandi dan kamar tidur. Jam 3 subuh tiba-tiba pecah ya? Pecah. Kaget banget, yang aku selamatin ya udah ikannya dulu. Besoknya baru diberesin. Itu bisa salah satunya? Bisa, Mas. Justru kalau yang rusak kandang atau akuariumnya itu tidak kena ke hewannya di situ. Jadi gagal. Karena ketika keluar suara, bunyi, ataupun jejak yang tertinggal di situ, itu biasanya guna-guna atau telunya itu gagal. Tapi ketika masuk, tiba-tiba masuk, kena, Mas. Kenapa kemudian kena hewan? Karena apa yang ditujukan itu kan darah, sesuatu yang hidup. Jadi bisa saja seseorang ini memiliki proteksi. Si binatang itu? Orangnya, misalkan. Oh, orangnya punya proteksi. Jadi dia akan mencari objek hidup di sekitar situ. Salah satunya kena ke hewan. Gitu. Ya gitu, kayak istri aku mau ngelahirin, udah berapa kan aku punya 5 anak. Beberapa kelahiran tuh nggak tahu kebetulan, nggak ada yang mati. Jadi aku bilang, oh ya udahlah, gitu. Terus pas corona awal itu yang megatank aku sampai mati semuanya. Yang bikin aku ikhlas itu cuma ya udahlah, binatang, setidaknya kita selamat gitu. Iya, itu memang benar adanya, Mas. Kemudian sebenarnya kan saya belum ke rumahnya Mas Irfan. Ayo, datang yuk. Boleh nanti. Tapi kalau ada gimana jangan bilang gitu. Iya, tapi ini saya sampaikan nggak apa-apa ya. Kan tentunya ke sini kan dari rumah nih. Tadi apa yang dibawa, entah itu kandang ataupun teman-teman krunya Mas Irfan kan tetap sepatu nginjek tanah ya. Maaf ya Mas, saya ngomong apa adanya ya. Tanah di rumahnya Mas itu kotor. Kotor bukan berarti banyak kotoran hewan atau apa. Memang ada beberapa energi negatif yang melekat di situ. Sehingga itu kadang terserap hewan-hewan tertentu yang sebenarnya hewan ini memberikan satu proteksi atau dia salah kirim masuk ke hewan itu. Oke. Ini banyak banget sebetulnya kejadian-kejadian. Iya, manajer aku pernah
jadi manajer aku tuh namanya Awan tuh tipis banget lah, gampang banget kesurupan. Satu malam dia pernah kerasukan beda-beda karakter. Ada nenek-nenek, ada raksasa, ada putri, ada jengke, gitu. Tapi semuanya masuk kayak gini, hati-hati, aku gitu. Jadi wah hati-hati, semua ngomong hati-hati ke aku nunjuk. Iya percaya nggak percaya, makanya saat itu gini, iya aku gitu dong. Kenapa ya? Ya karena kalau yang dimaksud itu tadi, gini Mas, ada satu hal yang unik. Hewan itu kan kita nggak tahu asalnya dari mana ya, secara keturunan. Karena itu makhluk hidup. Misalkan dia memiliki satu struktur secara genetik, dia berasal dari tengah hutan. Nah, entitas astral itu memang memilih hanya 3 hewan yang menjadi piaraan atau yang tubuhnya bisa dimasuki oleh entitas itu, yaitu guguk, kemudian monyet, kera, satu lagi adalah ular. Itu bisa menghantarkan dalam tubuhnya. Nah, kalau di track ya, yang ada di rumah Mas Irfan itu kan macam-macam tuh. Banyak itu. Walaupun itu mungkin sudah dari tangan keberapa yang miara, mungkin kan nggak semua langsung ngambil langsung. Tapi dalam darahnya kan ada, Mas. Ini faktor yang pertama. Yang kedua, siapa yang masuk itu sebenarnya mereka entitas yang ada di sekitar rumah, entitas asli, yang netral, sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa. Tetapi yang ada di rumah itu kemudian tercampur. Jadi ada entitas asli, ada entitas yang datang. Datang ini datang terbawa atau datang dikirim. Datang terbawa itu mungkin dari hewan-hewan atau karena pohon bisa. Atau benda antik juga bisa. Jadi kalau maaf nih Mas, saya konekin sama rumahmu nih sekarang nih. Joglo ada pendopo. A sampai Z ada di rumahnya Mas Irfan. Entitasnya macam-macam. Iya. Komplit. Baik itu yang penghuni asli. Komplit. Iya, A sampai Z loh ya. Itu yang penghuni asli, yang terbawa dan yang dikirim lewat paket. Semuanya ada. Ngelebur di situ. Sebenarnya tadi yang minta hati-hati itu siapa? Dia yang penghuni asli tapi merasa terdesak sama mereka yang datang. Hati-hati kenapa? Karena bawa. Berkata kan dari perjalanan jauh kan ini yang bawa juga sekarang posisinya. Bohongan? Iya, beneran. Ada. Baik nggak? Campur apa-apa ada. Ada ini? Iya. Kok ngeliat di sini? Iya kan di belakangnya Mas Irfan. Om jangan gitu dong. Gak apa-apa Mas, ini cuman berapa, kalau kita itu sejengkal ini loh Mas. Tapi kalau sekarang dia 5 berarti masih di belakang tembok. Oke. Itu. Oke. Aduh aku banyak mau ngomong nanya apa. Di rumahku tuh yaitu barang antik, rumah antik, rumah kuno, pohon-pohon besar usia ratusan tahun, ada fosil-fosil jutaan tahun, segala macam. Dan yang heran, aku tuh kan termasuk cukup penakut. Tapi sebetulnya level takut aku tuh kalau ketika di rumah tuh nggak gini. Jadi kayak tim aku tuh ngomong, ada yang suara gini, ada yang penampakan ini. Jam 3 ada nenek-nenek suka nyapu di jalanan. Nah, di sisi lain, aku pernah ada pengalaman nih. Di mobil, lagi diem, terus kan aku kan driver, sama asisten di depan, aku di belakang tuh. Di belakang tuh biasanya baju dan lain-lain. Lagi diem gini, tiba-tiba napasnya tuh nggak matching. Ya kayak gitu, begini. Bunyi gitu terus kayak gini. Duh aku kayaknya capek banget terus gini. Kok beda? Aku napas kok dia keluar. Langsung aku takut, aku keluar. Karena aku takut ada orang jahat. Aku selalu realistis. Takut ada orang jahat di belakang mau rampok. Pas periksa nggak ada. Dan itu tuh bukan sekali 2 kali. Jadi ketika aku diam gitu tuh, ada suara napas. Terdengar. Napas berat gitu ya Mas? Iya. Iya. Aduh merinding. Terus udah gitu ada beberapa orang tamu ke rumah tuh ya kan. Aku banyak menerima tamu dari segala macam kalangan. Tanpa diminta terus mereka ngomong katanya. Ada kakek-kakek lah. Ada 2 penjaga lah di depan. Ada perempuan lah. Terus ada juga di kantor lama tuh katanya di situ juga ada korban bunuh diri lah, segala macam. Iya, benar Mas, semuanya ada. Ya Allah. Nah ini baru bahas rumahnya Mas Irfan aja itu bisa berjilid-jilid Mas, belum nanti ke kantor. Yang napas itu siapa?
Yang sosoknya itu yang dari pohon gede. Tapi itu udah lama. Iya, udah lama. Belum musim pohon gede sebetulnya. Maksudnya pohon gedenya itu bukan berarti yang kayak kebun raya tuh enggak, Mas. Okay. Mobilnya Mas Irfan itu apakah sering parkir nggak jauh dari pohon kalau di rumah? Ada nggak? Dekat pohon terus. Oh, dekat pohon terus. Berarti dia emang numpang di situ. Kamboja. Iya. Kalau yang di Kamboja itu ada, ya apa ya kalau dibilang kalau kayak Gondoruo tuh enggak, cuman dia sosoknya tinggi hitam gede. Nah itu kadang bisa nyamar tuh Mas. Jadi orang di lingkunganmu. Iya banyak penampakan ya gini. Menyerupai. Tiba-tiba menyerupai. Lah, lu bukannya udah turun, tiba-tiba ya gitu-gitu. Iya, itu yang. Untung saya gaji nggak double ya. Jadi 2 kali nanti. 2 kali. Itu. Kemudian kalau maaf ya, kalau hewan-hewan yang setelah mati itu biasanya dikuburkannya di mana? Di area kita. Di areal juga, iya. Kalau saran saya sih Mas ya, itu arealnya itu harus jauh dan juga steril. Kenapa? Karena itu ada limbah metafisik yang di dalam hewan itu. Jadi bikin kadang suasananya jadi panas. Panas dalam hal ini bukan panas cuaca atau gerah, tetapi sakit yang kita nggak tahu, atau uring-uringan, atau juga nggak nyaman aja ketika ada di sekitar situ. Karena ada satu tempat yang itu dipakai untuk tempat penguburan ya. Banyak sekali entitas-entitas yang ada di atas tanah penguburannya itu. Hewan itu kan hanya menjadi satu media, tetapi energinya Mas tetap udah dikubur dia tetap di situ. Tetap masih itu. Saya nggak bilang itu kemudian arwah hewan nggak, tetapi bendanya itu kan nyimpan loh Mas. Sesuatu yang pernah numpang. Pernah numpang atau pernah ditembakkan masuk ke situ. Jasadnya hilang, dianya tetap ada. Energinya masih ada. Jadi kalau memang harus ada beberapa perlakuan seperti misalkan habis dikubur, misalkan harus dikasih garam ataupun dikasih air kelapa. Kenapa? Karena efek Mas. Karena itu netralisir, menyerap. Kalau nggak gitu sama halnya. Cuman kita kayak buang sampah tapi sampah itu masih di rumah belum dibuang di tempat pembuangan. Jadi ngundang lalat contohnya gitu. Gitu, balik lagi tadi A sampai Z ada komplit ensiklopedi di tempat aku tuh lengkap. Lebih banyak yang positif atau negatif? Semuanya ada netral. Kalau digabung itu 50-50. Ada yang buruk, ada yang baik. Baik itu dari mana? Misalkan dari hewan-hewan yang terbawa dan dia merasa nyaman. Misalkan. Terus kemudian ada juga yang, ya saya nggak tahu benar atau salah, mungkin ada pernah didoakan, pernah dibentengi atau apa. Ada juga yang itu nempel ketika mungkin Mas Irfan dari pergi kemana, akhirnya dia nyaman di situ, atau sengaja ya kita tahulah rahasia umum lah. Misalkan ada yang nakalin, ngirimin, itu juga bisa Mas, ada di situ. Dan ada ini beberapa entitas yang dia melekat di benda-benda antik. Itu juga seperti halnya misal ada satu meja, kemudian ada cermin di situ atau apa, itu ada yang kadang menyisir rambut di depan, atau ada yang kadang lihat orang lalu lalang kayak pakaian keraton di situ gitu. Tamu aku pernah ada yang Rara Lida lagi dia lagi datang bulan, aku lagi sholat maghrib, dia duduk tuh di joglo sendirian, dia nggak pernah cerita ke siapa-siapa, cuma ke aku doang. Dia duduk gitu, tiba-tiba dia gini, ada perempuan, dia lihat pakai kain, terus kayak di keraton, tek gitu. Jalan cepat. Terus dari gini, ya jalan cepat gitu. Iya, kadang itu di pendoponya juga ada yang nari-nari Mas, saya lihat. Bahkan ada yang pendopo yang baru atau joglo rumah aku yang lama? Yang lama. Ya joglo itu joglo. Ya. Kalau yang dekat kayak Kamboja Bali gitu, itu ada yang kayak penari Bali di situ. Itu juga. Oke, ngomongin soal menari. Aku dulu kan penari, sampai sekarang penari. Penari topeng. Katanya kan seniman itu kan harus masuk ke karakter ya. Aku tuh pernah satu momen lihat topengnya, aku harus masuk ke topeng ini gitu. Katanya nempel ya? Iya memang Mas. Iya, karena masih ada topeng-topengnya nggak Mas? Ada. Iya, jadi begini, kalau dalam beberapa seni ya, seni-seni tradisional yang mendalam, itu untuk mendalami atau apa, memang beberapa entitas atau kita sebutnya kodam ya, karena dia berasal dari benda, itu akan meresap ke orang tersebut, sehingga bisa menjiwai. Salah satu caranya kan harus ada lelaku nih Mas. Lelaku itu
tata cara atau satu ritual khusus sebelum memulai. Misalkan harus mandi kembang, puasa mutih. Itu kenapa? Karena untuk membuka diri. Sehingga ini akan masuk. Untuk gitu. Sih aku nggak sampai level itu, tapi sebagai profesional masuk ke karakter gitu. Iya, terbawa, iya. Pasti bukan sugesti, tetapi ada energi yang meresap masuk ke situ. Apalagi menggunakan benda, Mas, benda-benda tua ataupun dikeramatkan di situ. Alhamdulillah kan sampai sekarang tuh aku alhamdulillah selamat, alhamdulillah. Jarang merasa capek. Kalau nih kayak gini ini udah maksimal banget. Energi selalu positif. Terus ada beberapa kecelakaan yang alhamdulillah ya banyak orang ngomong ya karena kebaikan yang pernah dilakukan atau leluhur yang pernah melakukan. Jadi istilah itu terselamatkan dari beberapa musibah. Ya pasti melindungi ya Allah ya. Ya lantaran. Ya perantaranya. Tapi katanya ada yang dampingin itu pasti saat masuk ke sana ada dampingin. Kalau semua orang itu pada dasarnya punya, Mas, pendamping ya atau penjaga. Kalau kita lihat secara garis keturunan semua orang pasti ada. Tetapi memang ada yang itu asli dari diri kita, ada juga yang dia datang dengan sukarela. Atau misal seseorang yang kemudian mencari misal dia punya praktisi ataupun penasihat spiritual kemudian diisi di situ. Nah, dalam kejadian ini yang dimaksud Mas Irfan itu tentunya ada yang dimaksud kayak bodyguard-nya. Itu ada, Mas. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan ada. Dia selalu di belakang. Makanya tadi saya bilang entitas yang ngikutin itu kan jaga jarak. Ya. Karena ada yang jagain. Ada. Ya ini menjadi perantara Tuhan ya gitu untuk menjaga gitu pasti. Sosoknya? Kalau yang sekarang karena ini ada beberapa, Mas. Ada beberapa. Kalau yang sekarang itu ada 2 cowok sih sosoknya. Yang satu kayak kayak model kiai-kiai gitu. Terus yang satunya kayak orang zaman dulu, kayak prajurit zaman dulu tapi pakaiannya Sunda. Itu kayak kalau kita lihat di film-film kolosal, tapi model-model kerajaan era Prabu Siliwangi itu. Yang sekarang. Tapi aduh, kenapa gue mau nangis? ini yang sosok berbentuk menyerupai manusia, maaf Mas. Ada juga yang sosoknya itu menyerupai hewan. Apa? Kalau yang nampak sekarang di bawah ini seperti macan kumbang, warnanya hitam, tapi matanya merah. Ada satu lagi, Mas. Sosoknya ular. Tapi ular ini yang agresif. Itu. Tapi ularnya warnanya hijau. Ini 4 yang nampak. Yang lainnya saya keep. Karena nggak semuanya mau diceritain. Banyak. Kalau dibilang banyak nggak sih, Mas? Ada beberapa yang beliau tidak bersedia untuk disampaikan. Karena kan ada sifatnya rahasia dan saya pasti punya kode etik itu. Tapi yang tadi beberapa sosok yang 3 di awal, ya itu sampai ada yang pernah gambarin, sampai pernah searching kiai, sepuh, gitu, kayak gitu sampai gini ada yang ngomong gini, Van kalau lu nggak mau sini gue bawa, biarin aja, karena aku juga nggak ngundang, nggak masang dan lain-lain. Terus kalau yang kata-kata tadi maaf ya Prabu Siliwangi itu sering banget. Jadi nggak tahu ya udahlah walau alam ya. Tapi karena aku semakin dekat dengan alam itu tuh entah kenapa ada kemampuan berinteraksi komunikasi dengan alam. Entah itu pohon, binatang. Jadi nggak tahu gitu suka ke tim gue juga suka sampai gue tuh gini kok bisa ya udah gitu emang Pak. Mereka udah kadang-kadang mereka yang aku yang enggak. Jadi kayak aku ngobrol gitu terus kadang misal ada sapi wariso yang itu tuh wah galak banget. Aku tiba-tiba nunduk. Terus kayak kemarin yang terakhir Charlie itu kuda poni aku dilepas di pedok, wah sampai 3 orang gitu. Aku cuma gini, pegang, diam. Nah, ya itu aku nganggap kebetulan. Tapi tim aku kameramen gitu. Ya emang gitu Pak gitu. Terus kayak misal ada pohon sedih ikut ngerasain. Terus kayak makanya aku tuh sama hewan tuh suka pelukan, lihat-lihatan. Tapi yang ngerasain itu pasti kiper-kiper aku penjaga hewan aku juga ikut merasakan. Tapi ada orang ngomong katanya hewan juga tahu mana
teman main dia, mana yang dia apa namanya? Ya tuannya respect. Ya. Nah ke aku tuh dia lebih respect, kata dia, emang lu pikir binatang nggak ngobrol mereka, katanya gitu. Ada hubungannya dengan itu. Iya, sebenarnya ada satu hal lagi tadi yang saya maksud, yang terakhir, yang keempat, itu sekarang merubah bentuk, Mas. Jadi sosok perempuan, jadi perempuan-perempuan dengan baju hijau, tapi bukan dari pantai selatan. Nah, siapakah ini? Ini sebenarnya satu entitas yang dia terbawa dari satu hewan. Hewan itu memiliki satu mustika di dalamnya, tapi hewan ini sudah mati sebenarnya. Dia yang memiliki satu kendali, itu bisa menjinakkan hewan-hewan buas. Hewannya apa nggak tahu ya? Hewannya nggak tahu, nggak dikasih tahu sama beliaunya. Tapi sosoknya yang ini, jadi kalau yang di sini tuh macan. Nah, yang ini, yang di sini, yang sosok perempuan pakai baju hijau. karena tadi maaf ya, malah mukanya berubah ekspresinya. Kaget, iya. Kan gitu bisa bolak-balik gitu, Mas, mukanya. Oke. Terus ini, yang ini nih, yang ini. Iya. Apakah ada hubungannya dengan aku yang suka tiba-tiba muncul jadi pemarah? Iya. Aku tuh selalu mengalah, aku tuh selalu nerima dan lain-lain. Tapi satu titik bisa aku, Iya, ini agresif, Mas. Nah, ketika itu tuh sampai, maaf ya, pernah ada yang ngomong katanya ya udah, akunya legowo, dianya nggak terima. Iya, jadi yang kemudian bisa memberikan satu sugesti ke dalam tubuh. Karena energinya kan panas nih, yang sebelah kananmu. Sosoknya ini, Mas, apa? Kayak yang diomongkan di luar tadi, bintarungnya itu. Binturong? Binturong, ya. Tapi bentuknya besar, jadi nggak, ya seginilah, Mas. Tapi duduk dia di bawah. Nah, ini bisa berubah juga menjadi sosok. Sosoknya laki-laki, tapi dengan pakaian serba hitam. Iya, jadi gini ya. Aku tuh dibilang pemarah mah enggak. Tapi ketika marah, bisa bikin orang gemeter sampai nangis. Istilahnya ngompol-ngompol deh. Padahal nggak merasa ini kan? Nggak ini, pada ketawa. Karena kok gitu. Dan setelah itu tuh gue gini, kok gue gitu? Kan gak usah gitu ya. Jadi kayak ada perdebatan. Ngapain sih gue gini? Kan gak usah gitu. Kenapa level marahnya kok gini? Terus rata-rata sampai gitu. Iya, takut. Iya, karena itu auranya ini yang nguatin, Mas. Yang di bawah, yang ini sosok ini, yang macan kumbang itu. Ini saya juga ngomongnya hati-hati, gitu, Mas. Iya. Dan katanya kalau aku ngomong tuh bisa sampai nyelekit banget. Padahal nggak merasa. Iya. Itu ada yang kayak nyugesti dalam tubuh. Iya, gitu. Dan ada dialog, diskusi, perdebatan dan ngapain sih? Tapi gini, ayo hajar gitu. Iya, tapi kalau pas itu terusik dan tersinggung aja. Iya. Kalau enggak santai. Sama sekali. Kayak sekarang aja dia diem santai. Nah, tapi ketika ada yang, sampai aku tuh jujur ya, ini ngomong sekarang di sini. Iya. Aku tuh sempat pengen ke psikolog. Konsultasi, karena aku gini, kok kenapa ya ada beberapa masalah ketika orang colek yang itu, meledak. Yang harusnya nggak semeledak itu. Di orang lain mungkin biasa, tapi di aku tuh, kok gue gitu. Bisa kayak misalnya dilecehin, dianggap jadi di nomor 2-kan, padahal gitu. Iya, karena kalau yang ini, Mas, itu memang memberikan satu proteksi baik secara fisik ataupun non fisik. Kalau tadi kan secara fisik tuh nampak ya, secara tidak nampak misal ada gangguan yang halus, itu pun juga sama, dia yang agresif pertama. Dan entitas yang hitam itu, yang macan kumbang ini, dia tidak sendiri, tapi dia punya kawanan di rumah. Jadi bawahnya ini ada kayak entitas menyerupai macan tuh banyak juga. Ketika aku di rumah, mereka ngikutin terus? Hanya beberapa yang ikut. Jadi tergantung pergimu kemana, Mas. Itu yang ngikuti. Tidak semua. Karena kan beda. Kalau kita keluar rumah itu sadar loh, Mas. Tapi kalau kita di rumah bisa aktivitas masuk ke dalam bawah sadar, yaitu tertidur. Jadi ketika tertidur itu siapa yang menjaga di situ pasti akan berbeda-beda. Gitu. Oke. Ya. Sering banget juga gue di lokasi kerja. Ya. Ya alhamdulillah, gue tuh bersyukur banget. Usia gue kan sekarang 48 tahun. Seangkatan gue itu banyak yang sudah pensiun. Maksudnya, dan gue tuh alhamdulillah sampai sekarang tuh masih
banyak dipercaya orang. Aku tuh itu bersyukur karena kerja bagus, kerja baik dan lain-lain itu ya bisa nihil kalau tidak ada yang percaya. Nah kalau aku tuh alhamdulillah banyak yang masih percaya untuk melakukan pekerjaan, dan aku selalu totalitas tinggi untuk melakukannya. Tapi di beberapa titik pekerjaan itu kadang-kadang tiba-tiba kayak tercekat, tiba-tiba berat. Dan itu biasanya orang terdekat aku ngomong. Tapi kalau di frame nggak pernah ada ketahuan. Bisa juga itu? Bisa, Mas. Bisa. Jadi memang begini, selain tadi yang menjaga kita dari beberapa ancaman ya, memang ada beberapa yang ini saya tidak bisa sebutkan wujudnya itu, tetapi bisa memberikan satu pendapat secara alam bawah sadar untuk mengambil keputusan. Karena terkadang keputusan yang akan diambil itu kan ombang-ambing nih, Mas. Akan ada satu sugesti dalam tubuh yang bilang mantapnya di sini. Itu atau untuk menahan satu emosi dulu. Atau menjadikan sesuatu hal lebih fokus nih. Itu ada lagi. Atau serangan dari yang lain bisa juga? Bisa. Serangan di sini kalau kebanyakan ini maaf kata ya, memang kan akan mengganggu secara kesehatan medis ataupun non medis. Tetapi ada juga beberapa serangan-serangan halus yang itu tujuannya untuk mengganggu konsentrasi dan memancing emosi. Yang itu nggak terkendali. Kalau yang kita omongkan tadi itu kan karena ada pemicunya. Yang ini nggak ada pemicunya, Mas. Dan itu ketemu di suatu hal yang itu berkaitan dengan kerjaanmu. Itu mainnya kan ada sesuatu hal yang dimainkan di sini tujuannya untuk mengacaukan itu. Gitu. Dalam beberapa hal kita bilang orang itu pasti ada apesnya, Mas. Nah, ketika apes itu masuk tuh. Itu. Itu ada juga, Mas. Balik lagi ke pembicaraan kita di awal, A sampai Z. Gue tuh kebayang-bayang A sampai Z ada di tempat aku gitu, terus kotor tanda kutip, walaupun banyak yang bersih juga. So, aku harus ngapain? Ya, kalau itu tentunya di luar apa yang saya sampaikan ya, tentu harus ada satu aktivitas pembersihan. Itu. Ini mungkin Mas Irfan bisa terjemahin sendiri nih. Kalau yang kedua, kalau menurut saya ya, energi yang berbenturan itu sudah cukup kuat. Jadi apa yang ditaruh di situ, itu ya sudah tertanam di situ, itu nggak bisa, Mas. Bisanya di sini hanya dinetralisir saja. Tapi karena gini, Mas, untungnya itu 50-50. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Jadi benturannya itu dia nggak akan gerak. Karena so far sih tidak, gangguan itu nggak sampai negatif. Jadi gangguan itu cuma mengabarkan bahwa mereka ada. Eksistensi aja. Dan aku selalu, ya udah, aku udah komunikasi aku ya tidak terucap. Udah akur-akur aja udah. Jadi kayak misal penjaga malam aku, gimana aman? Padahal aku nanyanya aman tuh aman keamanan. Terus dia ngomong, makin ramai bos, kata dia gitu. Hah? Oh makin ramai banget. Udah oke. Jadi aku sebetulnya nggak terlalu peduli sama itu karena kesadaran kita tinggal itu tidak sendirian, tidak ada yang tidak, bukan yang terlihat saja tapi yang tidak terlihat juga seliweran. Melebur menjadi satu. Iya, jadi aku ya udah yuk kita tinggal bareng aja udah gitu. Iya. Kalau itu menurut saya netral sih, Mas ya. Netral di sini saya nggak bilang itu baik tidak itu buruk, tapi semuanya ada. Tapi karena volumenya ya atau frekuensinya itu hampir sama, jadi benturannya ini nggak bisa gerak, jadi dia tetap ngunci gitu. Mungkin ada beberapa 1-2 ya berpengaruh gitu. Nah ini saya juga tertarik itu tidaknya di rumahnya Mas Irfan, maaf kata nih. Apa? Saya tertariknya tidaknya di rumahnya Mas Irfan. Tadi nyebut kantor. Dan di kantornya ada apa ini? Sebetulnya kantor lebih ramai. Padahal kantor itu bangunannya baru. Rumah aku joglo, itu tuh udah usianya udah lawasan lah gitu. Kalau rumah itu jadi gini ya, aku tuh tinggal kan di Jalan Buntu. Aku beli tanah itu tuh dari 2004, itu tanah kosong dari dulu. Pas aku punya anak kembar, akhirnya aku bangun. Terus aku doa, ya Allah mudah-mudahan tetangga-tetangga pada jual nih tanahnya gitu. Sampai umroh tuh aku doanya salah satunya itu. Karena aku mikir kan, aku tuh senang nerima tamu. Kalau itu tuh parkir susah. Ya dilalah, alhamdulillah jual. Nah, dan semua yang dijual tuh diratain sama tanah sama aku. Jadi bangunan itu nggak disisain. Aku bangun baru. Termasuk aviari, sekarang pendopo. Nah, yang kantor itu dulunya juga rumah. Gak tahu, aku sih kan di situ bertetangga. Pas aku pindah juga itu rumah tiba-tiba kosong karena ada yang meninggal dan lain-lain. Terus katanya ya maaf buat tetangga ya, aku juga nggak tahu ya. Katanya pernah ada yang gantung diri, nggak tahu kapan ya, nggak tahu.
Itu ngefek? Gini Mas, itu kalau kantor itu apakah dia dari bangunan kemudian diteruskan jadi kantor atau diratakan dulu dibangun bangunan ulang kayak rebuilding gitu? Nggak sampai diratakan banget ya. Ada beberapa part yang masih ditinggal terus dikembangkan. Iya. Kayaknya, ya kan? Rata habis berarti. Oh, tapi pondasinya ngikut kalau nggak salah, ya kan? Pondasinya. Tapi tidak sampai ini kan, enggak. Temboknya kasarannya. Itu rata, tapi ada beberapa pondasi dimanfaatkan. Diteruskan. Ya, ada beberapa. Iya. Gini Mas, suatu tempat itu pasti ada sisa di situ. Disebutnya dengan residual energi. Walaupun tempat itu sudah hilang, sudah rata, sudah tidak berbekas, bahkan dimusnahkan, tetapi tanah itu kan tidak mungkin hilang. Apa yang sudah terjadi di situ? Tanahnya. Ditambah lagi misal bangunan gedungnya atau komponen-komponennya itu masih melekat, itu energinya lebih kuat lagi. Tetapi ketika tanahnya itu tinggal tanah saja, tapi pernah terjadi sesuatu yang tidak mengenakan di situ, secara energi tetap masih ada. Itu nggak akan bisa hilang. Yang bisa diatasi apa? Yaitu hanya membatasi atau hanya membersihkan saja. Misalkan nih kasarannya tangan nih baju kena noda ya, ini udah kita kasih deterjen hilang, dia nggak akan berbekas, nggak akan kelihatan. Tetapi pasti masih ada warna yang tertinggal di situ atau bau beberapa yang enggak itu. Nah di kasus ini pun suatu tempat ketika di situ pernah ada orang yang meninggal katanya. Katanya. Misalkan nih ada yang bunuh diri, pembunuhan ataupun apa, terutama bunuh diri nih Mas. Energinya ini nggak akan bisa hilang dan dia akan melekat di situ membawa dari sesuatu hal memori masa lalunya. Terutama kalau bunuh diri Mas. Kan kita ketahui meninggal yang susah. Kalau pembunuhan mah ketangkep pelakunya ini sudah naik nih. Bunuh diri itu sampai besok hari akhir juga akan mengelup di situ terus. Sehingga di tempat ini akan selalu melekat energi negatif itu. Tapi benar nggak di kantor aku itu benar? Kalau di kantornya sih enggak Mas, tapi di lingkungannya. Tanahnya ini kan menjadi satu nih sekarang. Nah di lingkungannya itu pernah memang terjadi. Ini kan katanya. Iya, karena tadi sempat menampakkan itu yang terlihat dengan masih ada ininya. Dulu sih katanya ya sebelum aku bangun dulunya banget itu katanya di situ tuh angker katanya di jalan buntu ini tuh, jadi ada tukang becak di situ terus ngilang lah apalah. Iya. Ya, tapi kembali itu, aku kalau informasi gitu tuh aku bikinnya ya udahlah gitu. Itu kebun atau rumah? Dulu kebun belukar ya. Ilalang tinggi Kakerawan. Iya. Bertahun-tahun. Ya karena ada beberapa kejadian yang hampir serupa sih Mas, ketika itu belum Mas Irfan pakai ya. Jadi ada beberapa orang yang ketika pikirannya kosong atau sedang ada masalah, si entitas ini manggil untuk melakukan hal yang sama. Dan tempat ini panas banget tempatnya. Panas dalam artian tanahnya aja panas Mas itu. Nggak karena cuaca, tapi memang panas. Ya, yang membuat satu tempat itu nggak enak. Berbeda dengan tadi rumah itu netral. Sini negatif tempat yang itu. Tapi saya nggak bilang Mas, saya nggak bilang di bangunan dalam satu ruang, tapi dia lingkungan gitu. Tapi karyawan melakukan kegiatan keagamaan, sholat gitu ngefek juga ya? Efek, sangat-sangat ngefek Mas. Jadi setidaknya itu memberikan sekat dan pembatas. Misalkan dalam ruang ini yang dipakai untuk acara keagamaan, berbeda dengan ruang ini yang tidak dipakai untuk apa-apa atau untuk sesuatu aktivitas yang itu negatif, tidak ada ini Mas, perlindungan atau barriernya. Jadi dia bisa keluar masuk dengan gampang. Tapi ketika itu terproteksi, seperti halnya begini, kita lihat di situ kan ada kaca. Misal di situ ada orang itu nggak segampang mungkin akan masuk sini. Ada orang sini? Nggak ada. Itu gudang Mas. Umpamanya, jadi misal ada orang dia hanya bisa nempel di kaca aja. Tapi misalkan itu nggak ada kaca, berarti kan orang itu gampang masuk. Kasarannya kayak gitu logikanya. Jadi dia hanya bisa ada di luar dari bangunan. Untungnya kejadian dulu itu tidak ada di dalam lingkungan itu, dalam lingkungan dalam, adanya di lingkungan luar. Kalau terjadi di lingkungan dalam, beberapa kejadian ya amit-amitnya mohon maaf nih, ada beberapa orang itu kan pikirannya macam-macam ya. Ada yang dia mungkin dalam kondisi finansial yang susah, dalam masalah asmara, atau
tentang hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian yang dia sudah putus asa, dia bisa bisikin mas entitas ini. Karena sistem atau modelnya orang yang pernah melakukan itu, suicide atau apa, dia akan nyari teman terus, kayak MLM. Jadi ini. Jadi ada keinginan untuk melakukan hal yang sama. Iya, kan mencari teman tanda petik gitu. Waduh. Nah, sehingga tempat-tempat yang seperti ini itu ada di kantor dilarang gantung diri gitu kali ya. Macam-macam mas. Jadi dilakukannya nggak hanya ini gantung diri aja, tapi segala aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan mengakhiri hidup sendiri. Iya. Sehingga tempat-tempat yang ini kan kalau orang disebut harus diruat mas, atau didoakin terus agar aktivitas dia itu tidak segampang itu untuk masuk dan mempengaruhi gitu. Oke. Oh ya, yang tadi yang kerasukan hati-hati. Iya. Ya, itu sebenarnya beberapa entitas yang asli penghuni situ, dan sebenarnya ini netral sih mas, merasa nyaman dan memberitahu untuk hati-hati. Kenapa? Karena dia tahu benar ada banyak entitas negatif yang berusaha untuk menyelakakan. Menyelakakan di sini tidak terbatas pada Mas Irfan aja. Sini Wan, sini. Nah itu tuh yang kemasukan. Ya, sini Wan. Sini. Nah, itu gampang. Kerasukan sampai berapa mas? Paling banyak rekor. Berapa ya? Saat itu banyak banget. Pernah sehari gitu, semalam itu. Enggak, dia ganti karakter. Terus aku kan keluar kota tuh kadang-kadang bukan kadang-kadang nggak mau tidur sendiri emang. Kalau di luar kota tuh nemenin gitu. Nah dia pernah nemenin dia gini. Lagi tidur pas aku bangun dia gini. Kan serem ya. Iya. Udah kesurupan di dalam mobil. Dalam mobil? Hujan lagi. Segala macam. Nah, yang gongnya ada yang itu dia berkali-kali keluar masuk. Tapi dia ngomong hati-hati. Iya. Ya itu sebenarnya seperti ngasih peringatan atau warning sih mas. Itu. Kenapa? Karena ya macam-macam itu tadi mas. Jadi ada yang tujuannya gini, dikirim nih. Dia mungkin gagal. Maaf ya, nyelakain Mas Irfan dan lingkungannya. Ternyata dia kerasan di situ, jadi dia netap, ada juga. Gitu. Karena begini mas, ada beberapa hewan itu yang dalam tubuhnya pun bisa menampung. Tetapi kasusnya tidak seperti kesurupan pada manusia. Pada hewan itu cuma dia bisa masuk saja. Ngikut nimbrung di dalam. Itu. Berpengaruh nggak? Orang-orang pecinta hewan itu ngomong katanya, hewan apapun yang masuk ke hakim, segalak apapun jadi jinak. Iya, salah satunya itu mas. Ya kan? Semua orang ngomong gitu. Iya, salah satunya kan misal gini mas. Ya selain kita ngasihnya dan penuh kasih sayang dan lain-lain ya. Iya, ada beberapa unsur-unsur yang metafisik itu pasti ada mas. Seperti kita ketahui ada orang yang ahli nih memegang suatu hewan, misalkan pawang ya, entah itu harimau, buaya atau apa. Ya ini tidak semua, tapi ada beberapa yang mereka juga punya pegangan mas kalau kita sebut. Jadi pegangan itu apa sih? Mensugesti ataupun dia juga bisa memberikan satu energi agar hewan-hewan buas itu jadi nurut. Itu juga bisa. Oke. Itu. Satu lagi. Iya. Balik lagi ke cerita yang awal. Iya. 5 arwana mati. Kenapa? Ini penjelasan secara non medisnya ya. Ya, kalau medis kita punya dokter hewan. Ya. Kita udah periksa dan lain-lain. Mata ikan tuh jernih dan lain-lain. Airnya? Tapi air tiba-tiba jadi keruh pada enggak. Kemungkinan secara medis itu si ikannya itu memuntahkan. Nah muntahnya itu jadi amoniak dan meracuni yang lain. Tapi yang mati itu hanya arwana saja. Yang ikan-ikan lainnya enggak. Ikan lainnya juga ikut ini mas. Enggak. Tinggal di situ tapi dia hidup. Santai. Dan relax ya. Enggak. Kan kita tahu kalau dia ya agak naik turun atau ya, ngambang gitu santai. ya. Ya. Di beberapa kasus hewan nih, kita ngomong tentang hewan ya mas ya, hewan air. Biasanya arwana, yang pengalaman saya nih, saya pernah ketemu itu tentang arwana, koi, ikan mas. 3 hewan ini, yang biasanya bisa mati mendadak dengan pengalamannya itu yang dia sehat-sehat saja. Kenapa? Karena 3 hewan ini memiliki satu energi ataupun dia pancaran yang secara kehidupannya itu hampir sama dengan sistem manusia. Nah, untuk kasus yang kemarin? Itu salah kirim, Mas. Kalau saya sebut. Jadi harusnya ke siapa, kenanya ke siapa. Jadi mental. Jadi tiba-tiba berenang gini langsung balik. Dia sambil lihat CCTV juga, dia beneran sehat banget. Iya. CCTV di situ.
Jadi nggak meninggalnya kan kalau ikan kan ngambang mungkin gini masih hidup, atau dia tenggelam masih hidup. Ini tiba-tiba. Iya. Itu sesuai pengalaman saya sih Mas ya, yang saya pernah ketemu orang yang miara arwana, termasuk saya sendiri, luhan juga waktu itu, saya punya luhan juga, itu biasanya gitu. Tapi sempat dibedah nggak? Bedah nggak jadi? Dok. Diotopsi ya kasarnya. Dok, sini dok, ini dokter hewan aku. Si arwana kemarin sempat dibedah nggak? Kemarin karena kita udah yakin ya itu kematiannya karena apa, nggak dibedah Pak. Jadi kita lihat dari luarnya saja. Dan sehat ya? Dan sehat. Mata bening, biasa insangnya juga aman segala macam. Ya. Dan biasanya kalau kematian yang banyakan kayak gini, pasti organnya juga normal. Jadi kenapa kemarin nggak kita putuskan buat nekropsi? Saya yakin itu normal. Sementara ikan yang lainnya juga aman ya? Aman. Ya udahlah ya, saya kirim alamat. Iya. Dan kalau memang ngomongin tentang medisnya ya, arwana emang dibilang tadi rentan itu emang benar. Jadi dia dari ikan yang lain ya, aligator sama bawal yang ada di sana, sama belida, itu arwana emang paling yang rentan sama racun sih kalau emang. Kau dari medisnya? Iya. Jadi ya alhamdulillah ada satu arwana yang masih selamat, langsung kita pindahin. Ya, memang gini sih Mas, kalau secara non medik ya, atau secara metafisik, energi yang dikirim itu tidak selamanya berkaitan dengan benda-benda tajam, tapi juga bisa racun, gitu. Atau sebagai misal hewan tertentu itu bisa sebagai penawar, ketika itu nggak masuk ya, mental atau apa. Sip. Itu sih Mas. Oke Om Hal. Ya, mungkin habis ini saya juga masih penasaran nih bahas yang tadi. Mana binturongnya, coba binturongnya sini. Binturong yang di itu. Kita coba sini. Yang di ini ya, awetin ya Mas. Yang diawetin. Nah, ini nih. Ini beberapa sebulan ya? Ini sebulan yang lalu. 2 bulan. 2 bulan yang lalu kita dikejutkan dengan lahirnya binturong di kondisi yang tidak biasa. Dokter sudah menerangkan dari sisi medis, tapi banyak juga informasi-informasi dan juga ngasih masukan dan juga ngasih informasi di luar medis. Makanya ntar aku ngobrol tentang ini ya. Iya. Menarik ini Mas. Ini ada energinya loh Mas. Bohongan. Iya ini, tapi saya nggak akan mengarah ke sesuatu hal, tapi nanti apa, coba saya tanya dia. Oke, itu tadi The Hakims ya? The Hakims ya. Nanti The Hakims Story atau The Hakims Channel? Channel juga bisa. Ya udah. Oke, lihat nanti ya. Oke. Saya punya 6 channel soalnya. Karena bingung ini tayang di mana. Iya. Karena ada irisannya. Ya mungkin ini nggak usah lama-lama ya. Nanti untuk teman-teman yang sudah nyaksikan di obrolan santai, mungkin penasaran, nanti habis ini kita ke The Hakims. Ya. Nggak usah lama-lama, akhir kata kita tutup. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Share sebanyak mungkin dan like. Akhir kata kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.